Assalamualaikum. Halo. Ya, kalau ada yang jawab berarti kedengeran ya. Ke kuping Bu Laksmi. Selamat malam, apa kabar teman-teman? Berjumpa kembali di live rutin malam Selasa ya sekarang. Tanggal 27 Juli 2026. Edisi Hari Batik, teman-teman. Enggak ada janjian sih sebetulnya. Saya nggak sempet pulang. Bukan dari mana berarti? Dari mana-mana. Sepertinya saya yang nggak sempat pulang juga sama. Tuh pakai celana juga. Iya, saya pakai sarung ini. Wah, saya telat nih kayaknya. Ya, ginian aja. Saya nggak tahu. Ya Pak, ya siapa? Membersamai kali. Allah. Pangernya guru gagal pakai batik seperti pejabat. Ya, ngikutin pencalonan ketua MBG ya. Siapa tahu kita ya. Masuk ini ya. Iya. Masuk radar. Aduh. Sudah dapat nggak makalah yang kemarin? Belum. Telat ya. Bukan. Teman-teman NPT 5 mah masih pakai, jadi baca asma itu masih pakai rasa gitu, jadi nggak kena bosonnya deh. Nggak pakai targetan hitungan tak? Nah, ya. Kang Iman, apakah ini kita berada di alam pegawaian? Secara pekiun yang duit. Kang Cecep. Ketika kita baca Asmaul Husna itu kan itu masih unsur partikel, bukan boson. Kalau boson sudah benar-benar lepas dari kepentingan gitu. Tapi nggak apa-apa masih baca-baca kayak gitu, misalkan Al-Aziz dibaca tiba-tiba muncul, ya nggak apa-apa, karena ada ketakutan nih. Kita ketakutan, wah Al-Aziz nih perkasa gitu kan ya, nggak apa-apa. Nah, yang penting nanti direnungin.
siapa yang takut dalam diri. Gitu kan. Jadi sekarang teh nyarinya teh bukan gini, kita sakit, kita takut. Ketika teman-teman sembari hening itu kan ada beberapa hal yang harus dikonfirmasikan, ya kan? Nah, yang pasti berarti kan bukan kita. Tapi jiwa. Pemahaman kita seperti itu kan. Nah, ketika jiwa itu takut, tapi jiwa siapa nih? Karena dalam tubuh kita itu kan semua interaksi di masa lalu, kita bertatap muka dengan siapapun, itu masuk. Ada serpihan jiwa itu yang kemudian masuk. Satu. Kedua, leluhur. Gitu kan. Leluhur kita. Gitu. Berarti ada dua kepastian nih. Berarti kan jiwa orang lain sama jiwa leluhur. Walaupun seolah-olah ketika kita menghadapi sesuatu kita takut nih. Kita kesakitan nih. Gitu kan. Nah, ini yang kemudian nanti dicek, dijedah nafasnya. Kalau setelah sudah jeda, nggak buru-buru zikir nih, nggak buru-buru baca asma. Fokus aja pada nafas. Baru kemudian nanti biar muncul sendiri kata-katanya, asma yang dikeluarkan. Nah, berarti kan memang harus ada database asma ya. Tiba-tiba muncul Al-Mu'min gitu dah. Pengen keamanan nih ya. Gitu dah. Ya iso. Tinggal nanti teman-teman geser aja. Apakah benar-benar saya itu butuh keamanan atau saya yang harus memberikan keamanan ke jiwa-jiwa ini gitu kan. Gitu kan. Makanya biasanya kalau bosan itu energi ilahi berarti ya. Nurullah. Itu biasanya tercipta itu dengan air. Makanya ketika teman-teman masih ngerasa cuman zikir saja, dibantu dengan air. Nah, minum airnya itu kan dulu pernah ingat nggak di NPT atau di Sulukan belum bahas ikan nih kita. Dulu pas belum bahas ikan, kita bahas tentang sebetulnya esensi air hujan yang gerimis itu berapa tetes? Satu. Ya kan gitu. Yang hujan yang kemudian deras berapa tetes gitu. Sampai hujan yang bikin banjir gitu ya. Itu berapa tetes. Nah, sebetulnya itu teh anggap kita katanya kan move in nih. Kebayang kalau kita klok. Berapa tetes tuh? Berbeda kalau kemudian kita itu kayak anjuran Kanjeng Nabi kan nyedot ya. Gitu tuh. Nah, ini terpecah tuh butiran-butiran. Gitu tuh. Apalagi pas kita berdiri ya. Kebayang itu. Kena air, sama aja kayak kena air apa sih? Terjun ya. Gitu mata yang jatuh gitu. Rusak gitu Pak. Jiwa-jiwa itu rusak. Nah, kayak gitu tuh. Kita bahas yuk. Daripada ngelantur.
Kalau mau nanya di komen saja. Entah nanti dibacakan atau tidak, saya mohon maaf dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan sahabat-sahabatku semuanya, teman-teman semua. Makalah ke-27. Mangga izin nyimak silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Masyayikhina Mending Syabul Qadirati Wakang di Syekh Nautai Yair Saleh Darat Kamu Jaya Suradat Abah Guru Sekumpul Wasusun Ila Arwih Nafa'anallahu bi'ulumihim wa asrarihim wa nafa'ati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibnu Athaillah menyampaikan di makalah ke-27 dan insya Allah nanti disampaikan juga perkataan dari Syekh Ibnu Athaillah di nomor yang sama versinya Mbah Yai Saleh Darat. Di kitab hikam yang biasa disampaikan dan kita bisa menemukan di kitabnya Ihalatu kal udah itu mah. La tatlub. Ya benar ya. La tatlub minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'miluka fima siwaha falau aradaka listi'malaka min ghairi falau aradaka la asta'miluka min ghairi ikhrajin. La tatlub, janganlah engkau menuntut, meminta-minta, minhu dari Allah, darinya, an yukhrijaka, agar Allah mengeluarkanmu min halatin, dari satu kondisi. Agar apa? Liyasta'milaka, supaya Allah memberlakukanmu. Kalau di sana diterjemahkannya supaya memindahkan engkau fima, dalam hal, siwaha, dalam kondisi, dalam keadaan, siwaha, selain dari kondisi yang sekarang sedang dijalani. Janganlah engkau ketika sudah ditempatkan, sudah berkesadaran dalam satu keadaan, menyadari bahwa engkau sedang dalam satu keadaan, janganlah engkau meminta darinya, dari Allah untuk dikeluarkan dari atau dipindahkan atau digantikan dengan keadaan yang lain. Karena falau arodaka, jikalah Allah menghendakimu, atau engkau termasuk engkau sedang di posisi kalau Allah menghendakimu, sudah menghendakimu,
La asta'miluka min ghairi ikhrajin. Tentu engkau akan diperlakukan. Anggaplah diberlakukan. Dijadikan berbuat sesuatu min ghairi ikhrajin, tanpa merubah atau tanpa keluar dari keadaan yang terdahulu. Mudah ya. Mengubah. Ya la asta'miluka, istamala yasta'milu, menggunakan, mengubah kondisi karena ini berhubungan dengan keadaannya. Kata Pejo sih mudah ya. Bismillah mudah. Latatlub, barangkali begini konsepnya teman-teman. Ketika kita menyadari bahwa kita ini memang diatur, ketika kesadaran kita sudah sampai pada bahwa kita mengakui bahwa apapun yang terjadi dan apapun yang kita lakukan itu semua tidak akan pernah bisa keluar dari pengaturannya, maka akan terasa aneh ketika di dalam diri kita masih ada keinginan untuk berubah dari keadaan itu. Karena itu berarti sebuah penolakan, bukan penerimaan. Karena latatlub, adanya tolab, adanya tuntutan untuk berubah, dipindahkan posisi dalam hal bahwa kita mengaku dan menyadari secara betul atau kesadaran kita memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak bisa melakukan apapun. Nah, maka adanya permintaan atau bahkan mungkin adanya keinginan di dalam hati kita untuk, tapi di sini latatlub ya, adanya permintaan berarti kalau keinginan itu tidak menjadi masalah ya seharusnya. Karena di sini sudah masuknya latatlub. Kalau memang kesadaran kita sudah sampai pada kesadaran bahwa semuanya ini sudah tidak, semuanya ini semua yang ada pada diri kita ini tidak akan pernah bisa terlepas dari apa yang ditakdirkan oleh Allah, dan kita posisinya hanya mempresisikan, menggenapi takdir. Maka ketika ada namanya istilahnya teh letupan keinginan untuk berubah dari kondisi itu, maka perlu dicek kembali ada apa dengan kesadaran kita yang awal. Apakah memang sudah sempurna bentuk kesadaran itu, atau jangan-jangan memang masih ada banyak masalah di sana. Maka ini bukan soal kita berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, karena semuanya serba kemungkinan. Masih bisa sangat terjadi ketika subjeknya adalah irodatullah gitu, keinginan atau irodah Allah. Itu kan satu posisi kita meyakini bahwa semuanya tidak akan pernah bisa terlepas dari kudroh dan irodah. Di sisi yang lain kita juga dititipi keinginan, tetapi keinginan itu bukan menjadi sesuatu yang lantas ketika itu diungkapkan seolah-olah Allah kemudian menjadi terpaksa untuk merubah itu. Ini lain hal ya, bahwa kita meminta itu tidak dalam kondisi bahwa bukan berarti kita tidak boleh, ini artinya berarti bukan berarti kita tidak boleh berkeinginan dan tidak boleh meminta, karena memang, tetapi berkeinginan dan meminta itu tidak sampai pada pemahaman atau bahkan mungkin keyakinan bahwa ketika pun kita berubah dari kondisi itu, maka itu karena keinginan kita yang diungkapkan melalui permintaan. Jadi permintaannya itu yang menjadi pokok bahasanya. Nah, ini barangkali yang menjadi garis bawahnya. Bahwa ya silakan dan
memang seharusnya kita melakukan apapun yang bisa kita lakukan pada saat ini. Hanya poinnya adalah apapun yang terjadi pada akhirnya tidak akan merubah apapun. Maksudnya merubah apapun itu bukan berarti kitanya tidak akan berubah, bukan. Tetapi tidak akan merubah ketetapan dan keputusan. Barangkali mungkin seperti itu teman-teman. Mungkin karena di sini catatan terakhirnya falau arodaka lastamiruka min ghairi ikhrajin. Kalaulah Allah sudah menghendaki, maka Allah itu mesti bakal memindahkanmu tanpa merubah keadaan yang terdahulu. Sekilas seperti membingungkan ya, berubah tapi tidak berpindah. Gimana ini? Ongkoh tidak berpindah, katanya tidak berpindah, tapi berubah. Kan yang kita pikirkan kan kita berpindah dari tempat itu maka sama dengan kondisinya pasti berubah. Tapi seringkali kita juga disuguhi kejadian kan. Polanya berbeda, kejadiannya berbeda, tapi sama saja gitu-gitu saja. Kalau misalkan dalam pekerjaan, kita berpikir kita ingin melakukan hal, jangan-jangan harus seperti ini nih caranya. Tapi ternyata kan seringkali juga mungkin teman-teman pernah mengalami bahwa apapun yang pernah kita lakukan, ternyata ya sama-sama saja seperti itu kondisinya. Termasuk juga mungkin soal kesadaran kita. Oh mungkin jurus ini nih, mungkin teknik ini nih. Makanya mungkin kalau teman-teman ingat juga, nggak tahu saya tiba-tiba ingat bahwa kata Pak Ijul itu seringkali mengatakan, ya yang penting lakukan yang teman-teman ingat, yang bisa dilakukan. Gitu pengen tanya teman-teman. Ya nggak tahu itu termasuk justifikasi pembenaran saya saja yang agak malas untuk latihan teman-teman. Atau gimana? Tapi saya, mari kita buka terlebih dahulu dari Mbak Yai Soleh Darat. Saya buru-buru ke Mbak Yai Soleh Darat. Ya. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Apa yang engkau pinta tidak akan tertahan selama engkau memintanya kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Rabbmu. Wala tayassara dan akan tidak mudah matlabun sebuah permintaan anta tolibuhu binafsika. Permintaan yang engkau memintanya binafsika, mengandalkan dirimu sendiri. Oh berarti tadi saya nyambungnya. Bukan berarti tidak boleh melakukan sesuatu, bukan berarti tidak boleh meminta sesuatu. Keinginannya emang faktanya kita diberikan nafsu ya, tetapi yang poinnya adalah jangan sampai kemudian kita berpikir bahwa ketika pun kita dirubah kondisinya atau kondisi kita berubah, maka yang merubah itu bukan karena kita sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G, tetapi karena memang itu presisi dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mungkin seperti itu. Pak Intan, Pak Ijo seperti apa yang itu. dikehendaki apa? Apa yang dikehendaki oleh Allah, ya gitu. Ya, begitu Pak.